pagi semuanya anak-anak. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ahad tanggal 22 Juli 2023. Adapun materi kita ini adalah PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan ini. Mengapa kita harus belajar PKN? Bukannya supaya kita tahu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk materi kita unit 1, kalian bisa buka modulnya di halaman 5 ya, kamu nggak punya ya. Jati diri ya unit 1 ya, tahu jati diri. Orang Indonesia punya tempe, orang Amerika punya tempe nggak? Ya nggak punya. Jadi yang punya tempe itu milik siapa? Milik bangsa Indonesia. Berarti tempe adalah salah satu jati diri bangsa Indonesia. Mengapa? Karena bisa memperkenalkan produk kulinernya kepada dunia luar. Jadi orang lain boleh mencontoh, tapi bukan ikon dia. Ya. Jadi siapa yang tidak kenal tempe? Jadi setiap orang Indonesia tentu kenal makanan yang lezat ini, yang terbuat dari kacang kedelai, yaitu tempe. Ya, kemudian diproses juga lagi dari kacang kedelai ini menjadi tahu. Jadi tahu, tempe ini adalah makan produk-produk bangsa kita. Ya, bahkan orang asing pun banyak yang menyukai tempe karena selain rasanya yang enak, juga kandungan nutrisinya tinggi. Jadi makanan tempe ini dia mengandung protein yang tinggi. Ya. Apalagi ciri khas makanan kita ada gado-gado, tempe, pecel, ya. Kemudian kalau dia budayanya itu wayang yang terbuat dari wayang kulit, wayang wong. Ini adalah menambah khasana kebudayaan bangsa kita di mata dunia. Inilah jati diri kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oke, jadi apa pengertian dari jati diri bangsa itu? Buka modul kalian halaman 6. Ya, jati diri ya dalam kamus KBBI. Ya, ini enggak jelas. Ya, kamus. Ya, KBBI. Jati diri itu berarti, ini jati diri itu berarti ciri-ciri, kemudian gambaran, terus keadaan khusus, seseorang atau benda. Ya. Kemudian jati diri ini juga bisa dapat dikatakan identitas. Ya, yang melekat pada diri seseorang. Ini ya. Jadi jati diri itu apa? Jati diri itu apa? Ya, ciri-ciri, gambaran, keadaan khusus seseorang atau benda. Kalau arti yang lain itu identitas yang melekat pada diri seseorang. Kalau 3 ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kalau pengertian secara keseluruhannya adalah identitas. Apa identitas kamu? Makanya orang minta identitas kan, berupa KTP, KK, ijazah, ya, buku nikah kalau dia sudah menikah sebagai bukti identitas itu benar atau tidak. Jadi jati diri itu adalah ciri-ciri, gambaran, keadaan khusus seseorang atau benda. Jadi tempe ini tadi adalah benda kan, ciri khas dari makanan dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itu artinya wayang ya merupakan ciri khas bangsa Indonesia.
sebagai khasanah kebudayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Berarti dia termasuk pada jati diri yang berupa apa? Benda. Wayang tempe adalah termasuk ciri atau jati diri yang berupa benda. Oke ya, nah, seperti itu. Jadi dengan demikian jati diri bangsa kita berarti ciri-ciri. Ya, jadi ciri-ciri jati diri bangsa ini apa? Sebenarnya enggak ada ya. Jati diri bangsa Indonesia. Nah, jadi apa ini? Nah, ya, jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas. Ya, ciri khas yang melekat dan merupakan ya, identitas bangsa. Ya. Jadi jati diri bangsa Indonesia adalah ya, ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa. Inilah dia jati diri bangsa kita. Tuh. Gambaran khususnya benda tadi ada wayang, ada tempe, kemudian apalagi ya kuliner lainnya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah ini coba kamu perhatikan, jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila. Ya, jadi bangsa kita adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila. Nah, apa artinya ini? Ya, berpancasila kan termasuk 5 poin itu tadi. 5 sila. Nah, mencakup semua itu cerminan dari bangsa kita. Nah, jadi Pancasila juga merupakan ciri atau jati diri bangsa kita. Jadi Pancasila itu merupakan landasan atau dasar pokok kehidupan bangsa kita. Ya, yang pertama, ya, berketuhanan yang Maha Esa, betul kan? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apa? Iya. Kalau dia rukun dan bersatu, namanya apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa ya negara kita adalah demokratis. Ya. Kemudian yang kelima, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bangsa yang berpancasila adalah bangsa yang menjunjung bangsa yang menjunjung apa? Ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, ini nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, berbangsa dan bernegara. Ini jadi bangsa Indonesia adalah bangsa berpancasila, artinya apa? Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Oke.
Ya, Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya, Pancasila itu sebagai falsafah bangsa. Jadi Pancasila sebagai falsafah bangsa. Nih. Ya. Ya, jadi ya mengapa Pancasila sebagai apa falsafah bangsa? Yaitu yang meliputi 5 sila. Ya, 5 sila itu. Jadi gambarannya ya kepada 5 sila itu. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan dan beradab, 3 persatuan Indonesia, yang keempat nyata yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ya adalah 1 ya, nilai luhur Pancasila ya. Nih. 1 ya, nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa saja di dalamnya? Nah, tuh kita ambil 1 ya. Ya, bangsa yang religius. Bangsa yang religius. Yang kedua, bangsa yang beriman. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Memberikan kebebasan. kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, kemudian tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kemudian sikap saling menghormati. Sikap menghormati, menghargai. Terus ya ketakwaan ya, takwa. Nah ini, jadi nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan, sikap menghormati dan menghargai, dan menumbuhkan sikap takwa. Itulah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada sikap yang perlu kita teladani, yaitu pada tokoh pendiri negara kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian ada Bung Karno dalam pidatonya, beliau menyatakan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Ya, itu menurut pidato Bung Karno. Kemudian Bung Hatta, ini dikenal dengan pola hidupnya yang sederhana dan memiliki prinsip bahwa takwa harus memancar dalam tindakan. Jadi kalau kita orang yang bertakwa, wah dia mendirikan sholat tepat waktu, belum bisa dikatakan takwa. Takwa itu luas,
bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita itu yang dikatakan takwa itu apa? Selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik. Jadi tidak hanya formal secara ibadahnya saja, tapi tindakan, perbuatan dan sikapnya, tutur bahasanya mencerminkan kepribadian yang baik. Nah, itu yang dikatakan takwa. Kemudian nilai-nilai sila dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tadi sila yang pertama ya. Sudah catat kamu? Sudah, catat kan? Kamu punya tulis nilai luhur, nilai luhur. Ya, Pancasila, kemanusiaan, ya, ya ini mengakui harkat martabat bangsa, ya, menjunjung tinggi persamaan hak, menjunjung tinggi persamaan hak, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tanpa selera ya, selira, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling menghormati, ya, berani bela kebenaran, dan keadilan. Ya, nah itu. Jadi sila yang kedua, nilai-nilai luhur Pancasilanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu mengakui hak martabat bangsa, menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa tanpa selera, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling menghormati, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, jadi kalau yang ketuhanan tadi lebih kepada menghormati, menghargai keyakinan orang lain. Kalau ini lebih kepada kemasyarakatan itu sendiri, kepada kemanusiaan itu sendiri, sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi ini anak-anak ya, nilai-nilai luhur Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kedua itu saja dulu. Untuk yang ke-8, silakan kalian cari nilai-nilai luhur Pancasila, sila yang ketiga, keempat dan kelima. Itu sebagai tugas ya. Ya, jadi nilai luhur Pancasila yang ketiga, keempat dan kelima itu adalah sebagai tugas kalian. Ya, apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ketiga sila tersebut. Nanti tugasnya silakan dikumpulkan atau di Japria saja melalui WA PKBM Al Ihsan ya. Atas perhatian anak-anak, silakan modulnya dibaca, dipelajari dengan baik, tugasnya dikumpul pada tepat waktu. Insya Allah kalian akan dapat nilai yang baik. Terima kasih. Saya sudahi sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.